harus bisa dijelaskan, karena ini kasus sudah booming, sudah perhatian Kapolri, perhatian Presiden. Ini Kapolri benar-benar diuji nih, benar nggak presisi dia nih? Apa itu presisi? Dibuktikan dulu. Nah, dalam konteks ini pertanyaan kami adalah apakah ada koordinasi antara Kasat Narkoba yang notabene ayah korban dengan Kasat Reskrim? Praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak sebut butuh pembuktian. Mabes Polri tegas pecat secara tidak hormat sejumlah Polri ini akibat adanya konflik kepentingan dalam kasus Vina Cirebon. Kompolnas menyayangkan ayah Eki Ibtu Rudiana yang ikut campur dalam penanganan kasus Vina dan anaknya pada 2016 silam. Hal itu dikatakan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto sekaligus menanggapi kabar Propam Mabes Polri yang mendatangi Mapolres Cirebon Kota beberapa waktu lalu. Beni mengatakan jika Propam Polri turun tangan menangani kasus Vina, maka petugas Propam bakal mencari tahu apakah ada konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Tentu Ibtu Rudiana diperiksa Propam karena Eki itu merupakan pelapor kasus pada 2016, 8 tahun lalu. Nyatanya benar, hasil pemeriksaan tersebut membuktikan Ibtu Rudiana terlibat kasus Vina ini akibat konflik adanya kepentingan kasus dirinya perihal transaksi narkoba. Mengejutkannya lagi, saat ini Mabes Polri sudah menerjunkan tim audit investigasi penyidikan kasus Vina dan Eki. Tim audit investigasi itu, kata Beni, bakal memeriksa apakah penyidik sudah melakukan penyidikan kasus Vina sesuai prosedur. Apakah ada penyimpangan, lalu siapa saja yang melakukan penyidikan. Selain itu, tim audit investigasi pun juga kini gercep memeriksa penyidik kasus Vina, termasuk menyelidiki temuan foto para tersangka yang babak belur dalam sel penjara. Sebut saja Saudara Sudirman yang mengalami penyiksaan oleh oknum polisi kala masih ditangani Polres Cirebon bersama Ibtu Rudiana. Sudirman mendapat siksaan sadis dari oknum polisi untuk mengakui apa yang memang tidak ia perbuat. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon makin lama makin menarik diikuti hingga melibatkan pihak Bareskrim Polri. Bahkan menariknya lagi, kasus ini hingga mendapat instruksi langsung dari Presiden Jokowi terhadap Jenderal Listio Sigit. Salah satu hal yang menarik adalah tentang adanya kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, ia orang pertama yang melaporkan kasus tersebut. Penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi juga menyebut bahwa pemeriksaan tak hanya terbatas pada Ibtu Rudiana, tetapi juga melibatkan Kasat Reskrim dan Kapolres terkait. Semua Polri termasuk mantan Polri sekalipun kini dipanggil untuk menyambangi Mabes Polri atas instruksi Presiden Jokowi. Mereka tengah diperiksa terkait kasus Vina saat mereka masih menjabat pada tahun 2016 silam, termasuk salah satunya Jenderal Purnawirawan mantan Kapolri, Dai Bahtiar yang kini ramai jadi sorotan atas keterlibatan kasus yang menjerat dirinya beberapa tahun silam bersama Ibtu Rudiana. Dalam pemeriksaan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Jenderal Listio Sigit untuk mengusut tuntas kasus Vina Cirebon ini. Bahkan sejumlah Polri ditemukan adanya bukti yang terlibat dalam kasus Vina tersebut dan terancam dipecat secara tidak hormat. Semua polisi yang ada di jalan, ini perintah saya, ya. Saya langsung pecat, begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita, karena kenapa? Udah cukup. Negara memberikan kepada mereka, tidak kurang lagi sekarang. Ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya. Polres Poldanya nggak jalan juga. Bagaimana? Polres sama Poldanya tidak. Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Selain itu, sosok Peggy Setiawan korban salah tangkap juga tak kalah menarik perhatian, hingga mendapat dukungan dari berbagai pihak advokat yang berupaya membebaskan saudara Peggy. Di antaranya praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak dan Nicholas Kili, yang kini geram dengan tindakan oknum polisi yang asal nangkap tanpa adanya bukti jelas. Mereka menuntut agar saudara Peggy segera dibebaskan. Harus bisa dijelaskan, karena ini kasus sudah booming, sudah perhatian Kapolri, perhatian Presiden. Nah, perhatian Presiden otomatis perhatian juga daripada Kasat, Kepala Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima. Ini Kapolri benar-benar diuji nih, benar nggak presisi dia nih? Apa itu presisi? Dibuktikan dulu.